Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulastri, nomor induk mahasiswa 2020310014. Program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sisa hasil usaha menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu Suemarno. Sisa hasil usaha dalam koperasi adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun yang sudah dikurangi dari penyusutan serta beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua menurut Sitio dan Tamba, yaitu sisa hasil usaha adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya total dalam 1 tahun buku bila dilihat dari aspek ekonomi manajerial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kurnia Radina. Di sini saya akan menjelaskan tentang SHU yang diatur dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagi kepada anggota sebanding dengan jasa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi. Yang terakhir, sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Elvira Minastri, NIM 2020 310058. Jadi di sini saya akan menjelaskan di informasi perhitungan sisa hasil usaha. Jadi dalam proses perhitungannya, nilai sisa hasil usaha dapat dilakukan apabila beberapa informasi dapat diketahui. Ada beberapa informasi perhitungan sisa hasil usaha. Yang pertama adalah sisa hasil usaha koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, presentasi sisa hasil usaha anggota. Yang ketiga, total transaksi usaha. Yang keempat, total simpanan semua anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, bagian sisa hasil usaha untuk simpanan anggota. Yang ketujuh, bagian sisa hasil usaha untuk transaksi usaha. Yang kedelapan, usaha total seluruh transaksi usaha. Yang kesembilan, sisa hasil usaha berasal dari anggota karena pada hakikatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Yang kesepuluh, sisa hasil usaha anggota dibayar secara tunai. Karena dalam pembuktian sisa hasil usaha anggota harus diberikan secara tunai agar pembuktiannya dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Yang ke-11 adalah sisa hasil usaha merupakan jasa modal dan transaksi usaha. Dan yang terakhir adalah sisa hasil usaha anggota dilakukan transparan. Tujuannya adalah agar proses dalam perhitungan dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif. Sekian dan terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Yang kedua, di dalam AD atau ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%,
dana pembangunan lingkungan 5%. Yang ketiga, tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam pembagian SHU-nya. Hal ini tergantung dalam keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Perkenalkan, nama saya Pujo Lameng Pamungkas, NIM 2020-3115. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan sisa hasil usaha. Untuk menghitung sisa hasil usaha digunakan rumus sebagai berikut. SHU sama dengan JUA ditambah JMA, di mana SHU sama dengan FA atau FUK dikali JUA ditambah SA atau TMS dikali JMA. Keterangan: SHU berarti sisa hasil usaha, JUA berarti jasa usaha anggota, JMA berarti jasa modal sendiri, TMS berarti total modal sendiri, FA berarti volume anggota, FAK berarti volume usaha total kepuasan, SA berarti jumlah simpanan anggota. Sekian, terima kasih. 20210044. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha. Yang pertama, objek alokasi sisa hasil usaha. Ada poinnya anggota. Dalam anggota juga ada dua bagian, yaitu jasa modal dan jasa penjualan. Anggota itu 50%, jasa modal 50%, jasa penjualan 60%, cadangan koperasi 10%, dana pengurus 10%, dana pegawai 10%, dana pendidikan koperasi juga 10%, dana pembangunan daerah 5%, dan yang terakhir itu adalah dana sosial 5%. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masfiroh, nomor induk mahasiswa 2020-31001. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha. Menurut pendapat Atmaji, yang pertama dicerminkan oleh indikator keuangan seperti modal sendiri, modal luar negeri, volume usaha. Yang kedua, indikator keuangan juga mempengaruhi sisa hasil usaha itu sendiri, misalnya jumlah anggota, terus tenaga kerja setiap unit tersebut atau setiap koperasi. Kemudian ada pendapat lainnya, yaitu dari Iramani dan Kristiaji, bahwasanya mereka berpendapat faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha itu ada volume usaha, ada jumlah anggota, ada jumlah simpanan modal, dan jumlah hutang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya YM H. Wahyudi, NIM 2017-310091. Baik, di sini saya akan membahas poin yang ketiga dengan istilah-istilah dasar sisa hasil usaha. Poin yang pertama itu, sisa hasil usaha total adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak profit after tax. Yang kedua, transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya. Yang ketiga itu, partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan usaha, dan sebagainya. Yang keempat itu, omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Yang kelima, bagian presentase. Sisa hasil usaha untuk simpanan anggota adalah sisa hasil usaha yang diambil dari sisa hasil usaha bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota. Yang keenam, yang terakhir, bagian presentase. Sisa hasil usaha untuk transaksi usaha anggota adalah sisa hasil usaha yang diambil dari sisa hasil usaha bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa transaksi anggota. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebih.